A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, dari tahun ke tahun pastilah masalah satu ini akan senantiasa diperdebatkan. Mereka senantiasa berselisih paham tentang perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari lahirnya manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Sebagian mereka ada yang sampai menuduh serta mengharamkan bagi seseorang yang merayakan hari kelahiran Nabi. Tidak sedikit dari mereka sampai mengkafirkan saudaranya sendiri hanya karena memiliki pendapat yang berbeda. Perkara merayakan Maulid Nabi sudah menjadi sebuah tradisi di Indonesia, khususnya kaum Jami'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memiliki argumentasi tersendiri serta dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, dalil yang tentunya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Banyak dari mereka yang kontra terhadap tradisi ini dikarenakan para sahabat dan setelahnya tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itulah sebagian dari mereka menghukuminya sebagai bid'ah dan amalan yang dibuat-buat tanpa adanya contoh dari Nabi ataupun para sahabat dan generasi setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan serta memerintahkan agar hari kelahirannya dirayakan oleh para sahabat termasuk umatnya saat ini. Pada kesimpulannya adalah bahwa pendapat yang kontra tetap berpegang teguh dengan argumentasi dan pendiriannya, bahwa merayakan maulid adalah perkara yang mungkar dan bagi pelakunya mendapatkan dosa. Salah satu dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Semua perkara baru yang tidak ada contohnya dari Nabi adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis tersebut mereka jadikan dalil untuk membid'ahkan serta mengatakan sesat bagi pelaku perayaan maulid dan mengatakan mereka di neraka. Sungguh lisan yang seolah-olah surga dan neraka adalah miliknya, dan sesuka hatinya memasukkan manusia yang tidak sepaham dengannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari lisan dan kalimat-kalimat mengkafirkan antar saudara sendiri. Pendengar yang budiman, semua ustaz, kiai, bahkan guru-guru agama saat ini seringkali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat awam mengenai hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban mereka tentulah di antara dua jawaban yang ada. Apakah mereka dari kelompok membolehkan atau yang tidak membolehkan? Sangat jarang bagi seorang ustaz atau kiai dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam perayaan tersebut. Mereka hanya menyuguhkan dalil-dalil tekstual dan melupakan dalil kontekstual. Kalaulah perayaan Maulid Nabi tidak dijelaskan dengan makna kontekstual, maka yang ada hanya perdebatan seputar hadis yang sahih ataukah yang dhaif. Kemudian bagi masyarakat, paradigma yang terbangun adalah bahwa ketika dalilnya sahih maka mereka terima, sedangkan bila dalilnya lemah maka justru mereka tinggalkan. Para ustaz harus bijak dalam memahami kontekstual dan makna-makna yang terkandung di dalam sebuah perayaan. Bukankah di dalam sebuah kaidah dijelaskan
setiap wasilah adalah sama dengan hukum tujuannya. Perayaan Maulid adalah sebuah wasilah atau jalan dalam bertawasul kepada Nabi seperti halnya membaca sholawat. Kemudian perkumpulan orang banyak dalam perayaan tersebut tidaklah terdapat perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang ada sebaliknya, lantunan ayat-ayat suci, sholawat kepada Nabi, dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Di manakah letak kemungkaran dan dosanya? Adakah kemaksiatan yang dilakukan? Berapa banyak orang yang dirugikan oleh perayaan tersebut? Dan dosa seperti apakah yang sampai mereka harus masuk neraka? Sungguh Allah memperlihatkan kelemahan mereka dalam memahami makna kontekstual dari sebuah dalil dan kurangnya literasi dalam sebuah argumentasi. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ulama tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang membolehkan serta menghindari pendapat-pendapat yang sekiranya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat awam pada umumnya. Pendapat yang menggali nilai-nilai sosial dan kebaikan di dalamnya, serta makna kontekstual pada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara bid'ah yang tidak ada contoh dari kalangan salaf generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Akan tetapi perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan yang baik. Siapa saja yang merayakan dan bisa melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan yang buruk, maka ini termasuk bid'ah hasanah. Pendapat kedua dari Imam As-Suyuti. Menurutku bahwa perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara berkumpulnya sekelompok manusia membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, kemudian dihidangkan makanan untuk para hadirin, maka ini termasuk perbuatan bid'ah hasanah yang pelakunya mendapatkan pahala, sebab dalam perayaan tersebut ada unsur mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menampakkan kebahagiaan dan senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat ketiga dari Imam Abu Syamah, guru dari Imam Nawawi. Di antara yang termasuk bid'ah yang baik di zaman sekarang adalah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya dilakukan sedekah kebahagiaan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat keempat dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jika perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dilakukan dengan cara pembacaan Al-Quran, pemberitahuan mengenai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada ketaatan pada syariat Islam dan adab Islami, dan tidak mengandung pujian yang berlebihan, maka hal ini tidak termasuk bid'ah. Kemudian pendapat kelima dari Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi. Ketahuilah, sesungguhnya termasuk bid'ah yang terpuji adalah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Maulid, berkumpul-kumpul untuk mendengarkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk amalan yang paling mulia karena di dalamnya mengandung mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat keenam dari Ibnu Al-Hajj Al-Maliki. Wajib bagi kita untuk memperbanyak ibadah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, dan salah satunya adalah dengan merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berkata, termasuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bergembira pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca sirah nabawi. Kemudian pendapat ketujuh dari Imam Ibnu Jauzi Al-Hanbali. Salah satu keistimewaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adanya rasa nyaman di tahun tersebut
dan kebahagiaan yang cepat untuk mendapatkan maksud tujuan. Demikian beberapa pendapat dari para ulama mengenai kebaikan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perkara merayakan Maulid memang hal yang baru di zaman ini, tetapi dalam perayaan tersebut diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya termasuk bid'ah hasanah, yakni perkara yang justru dapat mendatangkan pahala dan mahabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.